Oke, Windy, ini banyak teman-teman bilang katanya ada kendala di kuota internet. Kuotanya mahal. Menurut Windy gimana kalau Windy tipsnya mengatasi masalah ini? Untuk masalah kuota, kita misalnya bisa di-download dulu tugasnya, masuk ke Google Drive. Nah, nanti kita bisa ngerjakan tugasnya secara offline, Pak. Ya, jadi intinya untuk menghemat paket kita bisa simpan tugas di Classroom, kita simpan di Google Drive offline ya. Iya, Jadi nanti nggak banyak makan kuota gitu maksudnya ya. Iya, Pak. Oke, bagus. Oke, menurut si April nih, gimana masalah kuota mahal itu solusinya? Tipsnya menurut April, silakan April. Kalau tipsnya ya, sekarang kan banyak kendala tentang kuota nggak ada ya. Kalau tips dari saya sih, kalau saya kan ada kerja sampingan tuh dari jam 12 sampai jam sore. Nah, dari jam 8 itu kita sampai jam 12 itu kita kan masih mengerjakan tugas-tugas dari guru. Kita manfaatkan waktu itu dari jam 1. Kalau saya sendiri pribadi ambil kerja sampingan, kalau bisa bantu orang tua terus kan, jadi orang tua tuh hatinya ya senang gitu kan. Jadi kita ketika minta sesuatu kepada orang tua juga nggak terlalu anak ini kerjanya cuma main HP, padahal sebenarnya kita kerjain tugas. Terus habis itu kita kan selama ini pasti ada bantuan dari pemerintah, juga ada bantuan dari desa, bantuan dari sekolah. Nah, dipergunakan, jangan untuk yang lain-lain. Seperti kita buat beli kuota itu untuk lihat Instagram, internet, YouTube. Padahal itu dikasih pemerintah itu untuk seperti inilah, untuk daring, untuk ya belajar cara online ini. Jadi ya tips dari saya sih itu aja sih. Jangan terlalu boros lah. Kalau udah punya beli paket jangan terlalu boros. Udah itu saja. Ya intinya sebenarnya nggak mahal ya, cuma pandai-pandai kita mahal. gitu. Kita beli itu kan kita tuh cuman online itu cuman download, itu pun KB-nya ya sedikit lah ya kan. Kita cuma download, habis itu offline kan. Kita kerjakan, habis itu online lagi. Sebenarnya kita banyak kemakan paket itu ya di sosial media kita gitu. Iya, sebenarnya yang makin boros itu pakai boros tuh karena sosmed kita ya, iya, bukan karena daringnya ya. Iya, Oke. betul. Iya. Oke, terima kasih si April. Lanjut. Ya. Oke Nisa, ini teman-teman banyak yang ngeluh nih, belajar online itu susah, nggak ngerti Classroom, pokoknya susah lah belajar online. Menurut kamu gimana Nisa? Kalau menurut saya memang susah untuk belajar online karena kendala waktu ya Pak. Tapi itu ya harus kewajiban kita untuk menyelesaikan semuanya. Dan itu kita belajar tentang teknologi lebih banyak lagi. Kan sekarang udah nggak ada TIK nih di SMK. Jadi kita dari Classroom ini bisa kayak ngedit-ngedit di WPS, dikasih tahu. Jadi kita bisa lebih banyak belajar lagi di situ. Jadi intinya kita bikin tambah ilmu ya, bisa mengerti teknologi lebih baik. Yang nggak ada jadi ada gitu. Jadi nambah selain ilmu yang didapat di materi, kita juga dapat menguasai teknologi ya. Iya Pak. Oke, mantap, bagus. Oke, lanjut si ini teman-teman pada bilang nih katanya tugas-tugasnya ini memberatkan. Banyak kali tugas-tugas yang ada. Menurut ini gimana? Menurut saya nggak memberatkan sih Pak, kalau kita dari jam 8 sampai jam 12 itu standby megang HP. Kalau kita nggak standby, kita ngerjakan yang lain dari jam 8 sampai jam 12 itu, jadi tugas tuh menumpuk. Jadi tugas itu ya itu yang namanya memberatkan. Jadi kita harus standby dari jam 8 sampai jam 12 agar tugas itu tidak menumpuk, biar kita nggak berat gitu ngerjainnya. Oh gitu. Jadi tipsnya buat teman-teman supaya tugas itu tidak terasa berat, kita kerjakan sesuai dengan jadwalnya ya. Iya, Pak. Jangan ditunda-tunda. Kalau menunda pekerjaan itulah yang buat numpuk tugas dan akhirnya berat. Gitu ya. Iya, ini. Pak. Oke, mantap sekali ini. Lanjut si Sophia Kamila Nisa. Ya, Sophia. Sophia kata teman-teman ini enaknya dijelasin langsung, belajar langsung tatap muka daripada daring. Iya. Masalahnya kalau belajar tatap muka kan enak ya sambil dibimbing, kalau di daring kan enggak. Menurut Nisa gimana? Menurut saya sih Pak, ya memang lebih paham itu dijelaskan secara langsung, secara tatap muka gitu Pak, lebih mengerti gitulah. Iya. Tapi gimana ya, kita juga tidak bisa menyalahkan kondisi.
Yang di sini kita tuh hanya bisa mencari solusi gitu Pak. Solusinya ya salah satunya itu ya belajar daring ya biar tidak ketinggalan materi Pak. Oke, jadi intinya kita nggak boleh menyalahkan siapa-siapa karena sudah pandemi ini, tapi kita cari jalan terbaik, kita cari solusinya ya. Nah, mau nggak mau ya harus belajar daring. Mantap. Oke, terima kasih Terima Sophia. kasih. Ke Septi dulu nih, Septi. Orang bilang katanya banyak kendala di jaringan. Gimana kalau Septi mengatasi kondisi seperti ini? Solusinya bagaimana menurut Septi? Kalau menurut saya ya Pak, kalau misalnya kondisi jaringan itu lebih baik kita kerjakan dulu tugasnya. Setelah itu jika nanti kalau misalnya mungkin di dalam rumah kan susah jaringan, kita bisa keluar ke tempat yang sedikit ada jaringannya. Jadi kalau tugasnya udah selesai, setelah itu nanti baru kita kirim ulang. Oke, jadi kita kerjakan dulu tugas-tugasnya di rumah. Setelah itu kita cari jaringan yang bagus, kita upload ya. Iya. Oke, jadi sebenarnya nggak perlu butuh jaringan yang bagus sekali, nggak ya kan? Yang penting bisa buat ngirim tugas ya. Iya Pak. Oke. Hindiani Nurlita. Ya. Menurut Hindiani Nurlita, ini harapannya apa untuk pembelajaran daring? Harapan saya sih pribadi Pak, kalau belajar daring gitu guru memberikan dispensasi waktu. Soalnya kan kadang kan kami di rumah tuh nggak cuman ngerjain tugas aja Pak, kadang disuruh orang tua keluar beli ini beli itu, disuruh jagain adik, ngerjain tugas rumah ya. Diharapkan Bapak Ibu guru memberikan kami dispensasi waktu untuk mengerjakan tugasnya. Oke, jadi intinya dari jam 8 jam 12 itu nggak bisa 100% standby online ya. Iya Pak. Kadang-kadang kan kita masih bantu orang tua, jagain adik segala macam ya. Jadi mohon dispensasi ke Bapak Ibu guru. Kalau terlambat barang 1-2 jam itu dimaklumi ya. Tapi kalau udah berhari-hari itu baru berarti keterlaluan. Oke, terima kasih Hindi. Oke, demikian teman-teman semuanya. Inilah peraih perdana eksis masuk kriteria 7 besar kelas 3 akuntansi yang aktif mengerjakan di classroom. Demikian teman-teman, semoga tips-tips dari teman-teman semua ini bisa jadi masukan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.